Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Aulia Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2022101179. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas yaitu dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang pelaku-pelaku yang ada di pasar modal. Jadi tonton sampai habis ya. Oke. Nah, jadi pelaku pertama yang ada di pasar modal yaitu manajer investasi. Nah, manajer investasi ini adalah salah satu pelaku di pasar modal. Tugasnya adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio agar menghasilkan keuntungan. Nah, pelaku di pasar modal yang kedua ada namanya emiten. Nah, emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan surat terbuka di bursa efek. Nah, sebuah perusahaan bisa kita sebut sebagai emiten karena mereka merupakan pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau emisi di pasar primer ataupun sekunder. Nah, pelaku di pasar modal yang ketiga itu ada pengawas. Pengawas merupakan pelaku pasar sekunder maupun primer yang menjaga mekanisme market itu sendiri. Nah, adapun pengawasan berada langsung di bawah kendali Menteri MU Keuangan atau OJK. Tugas dari OJK yang pertama itu membuat peraturan tentang tata cara pelaksanaan di pasar primer maupun sekunder. Nah, yang kedua, mengawasi pendaftaran, perolehan, dan perizinan badan usaha yang ingin menjadi emiten di market. Nah, yang ketiga, itu memberikan aturan atau perintah secara tertulis terhadap lembaga yang melakukan kegiatan. Nah, pelaku di pasar modal yang keempat, itu ada penyelenggara. Penyelenggara adalah Menteri Keuangan yang menduduki tingkat tertinggi di market. Tugas dari menteri adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan lalu mengaturnya pada sebuah regulasi. Tujuannya adalah untuk menjaga transaksi di pasar berjalan dengan adil dan transparan bagi semua pihak. Nah, pelaku di pasar modal yang kelima itu ada investor. Investor sendiri merupakan pelaku yang memberikan modal terhadap emiten dengan cara membeli efek atau saham penerbit emiten. Adapun besar kecilnya modal tergantung dari kemampuan para investor. Nah, pelaku di pasar modal yang keenam itu ada pialang. Pialang atau lebih sering kita kenal sebagai broker merupakan pelaku pasar modal dalam jual beli efek. Pelaku ini biasanya berbentuk perusahaan. Adapun salah satu ketentuan dari seorang pialang yaitu harus memahami aturan main di pasar primer maupun sekunder dan memiliki sertifikasi tertentu dalam market. Nah, pelaku di pasar modal yang ketujuh itu ada wali amanat atau trustee. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan suatu pemegang efek hutang seperti obligasi. Kegiatan ini dapat bank melakukan berdasarkan penetapan dari pemerintah. Beberapa kegiatannya adalah penyusunan kontrak dengan emiten, monitoring emiten, dan beberapa ketentuan lainnya berdasarkan kesepakatan dari kontrak. Nah, pelaku di pasar modal yang kedelapan ataupun yang terakhir itu lembaga penunjang pasar modal. Nah, lembaga penunjang pasar primer merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga kelancaran transaksi di market. Adapun pelakunya antara lain kustodian, wali amanat, trio administrasi efek, dan lembaga penyelesaian penyimpanan. Secara garis besar, tujuan dari lembaga tersebut adalah menjaga keteraturan dalam aktivitas transaksi market. Nah, jadi itu adalah 8 pelaku pasar modal yang sempat saya sampaikan, antara lain manajer investasi, emiten, pengawas, penyelenggara, investor, pialang, wali amanat, dan lembaga penunjang pasar modal. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.